Gemuruh genderang bergema di seluruh medan merdeka, sementara di atasnya, puncak emas Monumen Nasional, Monas, memancarkan bayangan keribuan pasang kaki yang berbaris serempak. Suara sangkakala, mars militer, dan komando yang lantang menyatu, menciptakan dinding suara yang megah. Kolone-kolone pasukan berbaris dengan formasi sempurna melewati panggung kehormatan di depan Istana Merdeka. Semuanya telah diatur seperti sebuah mekanisme raksasa yang bekerja dengan presisi hingga ke setiap helaan napas. Namun pada saat semua tampak begitu teratur dan mustahil untuk diganggu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tribun di sebelah kanan, seorang pria berkemeja abu-abu tiba-tiba menerjang ke arah pagar pembatas logam. Langkahnya tergesa-gesa dan tatapan matanya menunjukkan niat yang tidak baik. Ia tidak berteriak atau memanggil, hanya melesat maju, mencengkeram logam dingin itu dengan kedua tangannya. Ribuan pasang mata terpaku pada parade alutsista canggih yang sedang melintas. Dan hanya sedikit yang menyadari bagaimana dalam sekejap ia sudah mengayunkan kakinya melewati pagar. Dalam sebuah parade kenegaraan, setiap sentimeter telah diperhitungkan. Seseorang yang nekat menerobos pagar, entah untuk provokasi atau protes, merupakan ancaman keamanan yang luar biasa. Apalagi di balik pagar itu, hanya beberapa puluh meter jauhnya, duduk para petinggi negara, kepala negara sahabat, dan tamu-tamu asing. Baru saja satu kakinya melewati pagar, semua berakhir. Dari barisan terdekat, sesosok figur bertopeng memisahkan diri. Ia mengenakan seragam loreng yang rapi, dengan kacamata gelap yang memantulkan cahaya matahari. Sebuah gerakan bahu yang ringan dan nyaris tak terlihat, begitu kecil hingga bisa dianggap tidak sengaja. Namun seketika, seperti reaksi berantai, dua bayangan lain melesat dari bawah. Tak sampai 3 detik, pria itu sudah didorong mundur, tangannya dipelintir ke belakang. Ia tak sempat berteriak, apalagi jatuh. Hanya sekejap dan ia lenyap di balik pagar. Barisan di depan terus berbaris, musik tetap menggema, penonton bertepuk tangan. Sebagian besar bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Tidak ada sirene, tidak ada tembakan, tidak ada yang berteriak tangkap dia. Hanya satu gerakan bahu dan ancaman itu dilenyapkan, seolah tak pernah ada. Di sektor tamu asing, seorang perwira menurunkan teropongnya, mengatupkan bibir, dan tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan keributan dan hiruk-pikuk saat pasukan keamanan beraksi dalam acara serupa di negara lain. Tapi di sini, semuanya terjadi dalam keheningan total, lebih cepat dari detak jantung. Ia sadar telah menyaksikan sesuatu yang istimewa, sebuah sistem keamanan di mana niat itu sendiri dihancurkan saat masih dalam benihnya, di dalam bayang-bayang. Pria itu dibawa pergi seperti hantu, dan sosok bertopeng itu kembali ke posisinya, larut dalam barisan seolah tak pernah meninggalkannya. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah sebuah kilasan yang terlalu cepat berlalu. Namun bagi mereka yang melihatnya dengan jelas, kebenarannya membuat mereka bergidik. Di sini ada sebuah kekuatan yang tidak memerlukan perintah lisan, tidak perlu memamerkan senjata, namun mengendalikan setiap peristiwa. Di udara pagi Jakarta yang lembab, sebuah pertanyaan bisu menggantung. Siapa yang melihat niat itu bahkan sebelum menjadi sebuah tindakan? Siapa yang bisa memberi perintah tanpa satu kata pun? Mereka tidak ada dalam program acara, mereka tidak muncul dalam barisan paskibraka, dan tak seorang pun pembawa acara menyebut mereka. Tetapi di hari kemerdekaan, di lapangan yang bermandikan cahaya dan sorotan kamera, mereka hadir seperti hantu-hantu tak terlihat. Momen ketika pria yang mencoba memanjat pagar itu dilumpuhkan, terjadi begitu cepat sehingga banyak penonton mengira itu hanya halusinasi. Dalam siaran televisi, kamera tidak berhenti, parade alutsista terus bergemuruh, dan para prajurit tetap berbaris serempak seperti mesin baja raksasa. Namun, bagi mereka yang berada di dekat pagar pembatas, sensasinya sangat jelas. Sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi, dan itu ditangani dengan ketepatan yang dingin dan mengerikan. Pandangan orang-orang mulai menyapu, mencari siapa yang melakukannya, tetapi mereka tidak melihat sekelompok brimob, tidak ada deru sirene, atau teriakan melalui megafon. Hanya beberapa sosok berseragam loreng ringan, dengan wajah tersembunyi di balik topeng, dan mata di balik kacamata hitam reflektif. Mereka tidak memiliki tanda pangkat, tidak ada papan nama, dan yang aneh, mereka tidak bergerak dalam kelompok, atau berdiri di pos-pos penjagaan. Mereka tersebar tanpa terlihat di antara barisan dan di kerumunan,
Seorang penonton muda berhasil mengarahkan kamera ponselnya dengan cepat untuk mengabadikan momen itu. Pada foto yang buram, terlihat salah satu sosok itu menggerakkan bahunya sedikit, lalu langsung melebur kembali ke dalam barisan, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Gerakan kecil inilah yang memicu serangkaian reaksi. Secepat kilat, orang-orang mulai berbisik. Siapa mereka? Mereka tidak terlihat seperti polisi atau paskibraka, seperti bayangan. Di tribun, para pengamat asing saling bertukar pandang. Beberapa dari mereka menyipitkan mata dengan waspada. Para perwira yang pernah menjalani pelatihan keamanan di berbagai negara tahu bahwa mendeteksi niat seorang penyusup, bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah, di sisi lain, adalah tugas yang sangat sulit. Ini bukan sekadar refleks, melainkan keterampilan tingkat tinggi dalam membaca gerakan dan bahasa tubuh. Seseorang melihat sedikit gerakan jongkok, kemiringan tubuh, tangan yang mencengkeram pagar, dan itu sudah cukup untuk memahami. Dia akan memanjat. Mereka tidak menunggu, tidak meneriakkan peringatan. Mereka menekan tindakan itu saat masih berupa niat. Ini bukan pekerjaan penjaga biasa. Barisan kehormatan terus berbaris dengan kepala terangkat tinggi, kerumunan masih merekam dengan ponsel, bertepuk tangan, dan meneriakkan merdeka. Sementara hanya beberapa bayangan meluncur di bawah sinar matahari, larut dalam gerakan agung perayaan itu. Ketika kamera televisi secara tidak sengaja mengambil gambar jarak dekat di salah satu sudut, penonton di seluruh negeri melihat sekilas beberapa wajah bertopeng dengan mata dingin di balik lensa gelap. Mereka berdiri di sana, tidak membutuhkan perkenalan, tidak memberi hormat, tidak meneriakkan slogan, tetapi kehadiran mereka membuat banyak orang merinding, karena mereka adalah perisai tak terlihat di medan merdeka. Tidak ada yang secara resmi menyebut nama mereka dalam program acara. Tidak ada satupun laporan berita yang menyebutkan unit mereka. Tetapi siapapun yang jeli akan mengerti bahwa untuk menyelenggarakan parade tingkat negara yang sempurna, upacara saja tidak cukup. Di balik kemegahan ini, selalu ada tingkat perlindungan yang hanya sedikit orang tahu. Mereka yang mendeteksi dan menghilangkan ancaman bahkan sebelum menjadi kenyataan. Mereka tidak menunggu situasi meledak, tidak membiarkan penonton melihat perkelahian. Mereka hanya ada selama beberapa detik, lalu menghilang, agar semuanya kembali normal. Di bawah terik matahari pagi di Jakarta, sosok-sosok bertopeng ini berdiri di antara barisan, seperti bayangan di siang hari bolong. Penonton tidak tahu nama mereka, pangkat mereka, atau unit mereka. Tetapi pada saat itu, di benak banyak orang hanya ada satu pertanyaan. Siapa orang-orang ini yang berdiri di sini, di Medan Merdeka, pada hari kemerdekaan, tetapi seolah-olah tidak berasal dari dunia ini? Pagi di bulan Agustus di Jakarta, langit biru cerah, bermandikan cahaya matahari keemasan. Sejak pagi buta, kerumunan orang telah membanjiri Medan Merdeka, tempat jantung ibu kota berdetak serempak dengan seluruh bangsa. Tribun sementara penuh sesak, dari para petinggi negara, kepala negara sahabat, dan tamu asing, hingga puluhan ribu warga biasa, semua menantikan saat pasukan defile melintas di hadapan mereka. Musik mulai mengalun, orkestra militer yang perkasa bergemuruh. Setiap pukulan jenderang terasa di dada dengan kehidmatan yang membuat napas tertahan. Di kejauhan, barisan alutsista modern mulai bergerak, diikuti oleh barisan prajurit yang tak berujung. Derap sepatu bot mereka di atas aspal terdengar seperti pukulan palu di jiwa penonton. Bendera merah putih yang berkibar, kilau baja senapan, dan sangkur yang memantulkan matahari semuanya menyatu dalam satu gambaran heroik. Penonton bersorak, mengangkat ponsel mereka tinggi-tinggi. Gelombang emosi menyebar ke seluruh lapangan. Beberapa veteran meneteskan air mata, sementara anak-anak dengan antusias mengibarkan bendera kecil. Bagi mereka, ini bukan sekadar parade, melainkan simbol kekuatan negara dan kebanggaan nasional. Tetapi di balik kemilau seremonial ini, ada arus lain yang tersembunyi. Di antara barisan paskibraka yang rapi, ada sosok-sosok yang tidak berbaris serempak dengan yang lain. Mereka tidak meneriakkan slogan, tidak memberi hormat, tidak menatap ke arah panggung kehormatan. Sebaliknya, mereka mengamati. Mata mereka di balik kacamata gelap menyapu wajah-wajah penonton, melacak setiap gerakan sekecil apapun, setiap putaran kepala yang tiba-tiba, setiap gerakan tangan ke saku, setiap langkah yang keluar dari arus, semuanya berada di bawah kendali. Kontras dengan kekuatan yang dipamerkan oleh puluhan ribu prajurit,
adalah keheningan yang membekukan dari bayangan-bayangan ini. Orang-orang melihat mereka, tetapi tidak ada yang tahu dari unit mana mereka berasal. Mereka muncul seperti noda gelap di atas kanvas cerah perayaan. Dan merekalah yang beberapa menit sebelumnya telah memadamkan ancaman ketika ancaman itu baru berupa niat untuk memanjat pagar. Dalam siaran langsung televisi, penonton di seluruh negeri hanya melihat gambaran agung, barisan pasukan yang tak berujung, sinkronisasi, dan derap langkah yang menggema. Tetapi jika ada lensa yang cukup jeli, ia akan melihat di tepi barisan beberapa sosok yang melangkah tidak seirama, berhenti pada saat yang tepat, dan bergerak ketika belum ada yang sempat menyadari apapun. Mereka tidak ada dalam skenario, tetapi mereka hadir di semua titik rawan. Medan Merdeka pada hari itu bukan hanya tempat parade, melainkan dua dunia yang saling tumpang tindih. Satu dunia cerah, penuh warna, dunia bendera, senjata, dan barisan sempurna yang dirancang untuk tontonan publik. Dan dunia lainnya sunyi, tersembunyi, dunia orang-orang tanpa nama yang memotong apapun yang bisa mengganggu ketertiban itu. Di tribun tamu asing, para undangan terus bertukar pandang. Mereka melihat kekuatan terbuka Tentara Nasional Indonesia, tetapi mereka mulai merasakan kekuatan lain, lapisan perlindungan yang tak terlihat. Seorang perwira barat berbisik kepada rekannya, "Kau lihat, orang-orang bertopeng itu bukan prajurit upacara. Mereka seperti eselon hantu. Di tengah kerumunan, orang-orang biasa tidak menyadari apa-apa. Mereka asyik merekam dengan ponsel, meneriakan merdeka, dan larut dalam kegembiraan bersama. Tetapi pada saat itulah, rasa aman menyebar tanpa disadari. Karena di suatu tempat di sana, mereka tahu ada mata yang mengawasi, dan jika seseorang mencoba melanggar batas, ia akan dihentikan bahkan sebelum sempat berbuat apa-apa. Dengan demikian, gambaran megah di Medan Merdeka pada hari itu bukan hanya demonstrasi kekuatan militer. Itu mengungkap batas tipis antara terang dan bayangan, antara upacara dan pertempuran nyata. Dan batas ini dijaga agar tetap utuh oleh orang-orang tanpa nama, tanpa pangkat, tanpa komando, tetapi hadir di setiap sudut lapangan. Dalam kemegahan ini, sebuah pertanyaan terdengar semakin jelas. Siapa sebenarnya yang mengatur ritme seluruh pertunjukan ini? Sementara penonton terpesona oleh parade, bagi yang paling jeli, hal yang paling mengesankan bukanlah pemandangan alutsista yang tangguh atau derap langkah barisan baja, melainkan bagaimana sebuah perintah dieksekusi tanpa satu suara pun. Di belahan dunia lain, saat terjadi insiden, Anda akan mendengar lolongan sirene, teriakan keras, dan raungan megafon. Di Medan Merdeka pagi itu, tidak ada satupun suara asing. Pelanggar dihentikan dalam keheningan total. Barisan parade tidak goyah, mars militer terus menggema, dan seluruh lapangan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Disinilah letak prinsip utama kekuatan ini. Kesunyian mutlak, berjalan tanpa jejak, memasak tanpa asap, berbicara tanpa suara, sebuah semboyan yang diwariskan di antara para pejuang pasukan khusus dan intelijen. Setiap gerakan, setiap tatapan, setiap gestur telah diasah hingga menjadi sinyal nonverbal. Kemiringan bahu, tangan yang diletakkan di belakang punggung, bahkan ketukan ringan ujung sepatu bot di aspal, semua itu bisa menjadi perintah, dan hanya mereka yang berada dalam satu kelompok yang mengerti maknanya. Yang menakjubkan adalah, bahkan di tengah puluhan ribu orang, mereka bisa bertukar informasi tanpa ada yang menyadarinya. Sentuhan ringan di bahu berfungsi sebagai sinyal waspada, tatapan cepat adalah sebuah petunjuk, tidak ada radio, tidak ada teriakan, hanya sinkronisasi mutlak dalam keheningan. Ini bukan kemampuan bawaan, melainkan hasil latihan berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang melelahkan. Mereka diajari untuk membaca bahasa tubuh rekan dan lawan, sehingga dari satu gerakan berlebih, dari satu kepalan tangan, mereka bisa tahu apa yang akan dilakukan seseorang. Mereka telah berlatih ribuan kali untuk merespons sinyal-sinyal yang begitu samar hingga tampak tak terlihat, sehingga dalam situasi nyata, satu anggukan kepala bisa menggerakkan seluruh sistem. Keheningan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kerahasiaan, tetapi juga untuk mempertahankan kehidmatan. Sebuah parade kenegaraan tidak boleh diganggu oleh lolongan sirene atau pengejaran yang gaduh. Oleh karena itu, pasukan bayangan dilatih untuk bertindak dalam diam agar acara di mata penonton berjalan sempurna, meskipun di balik layar sebuah ancaman baru saja dipadamkan.
Di tribun internasional, seorang perwira yang pernah mengikuti pelatihan keamanan di Timur tengah menggelengkan kepalanya sedikit. Ia tahu betul bahwa tidak setiap pasukan keamanan mampu menjaga keheningan mutlak seperti itu. Di banyak negara, saat terjadi insiden, kekacauan segera timbul, tentara berlarian, sirene meraung, dan kerumunan panik. Tapi di sini hening senyap. Satu-satunya yang tahu apa yang terjadi adalah orang yang dilumpuhkan di balik pagar. Dalam keheningan ini tersimpan kekuatan yang melebihi suara tembakan. Karena itu menunjukkan sistem kontrol yang tidak butuh pamer, disiplin yang tidak butuh teriakan. Kehadiran mereka saja sudah cukup, dan semua gejolak tertahan dalam batas ketertiban. Seorang penonton muda, setelah pulang dan memperlambat rekaman di ponselnya, menyadari sesuatu yang aneh. Ia melihat sosok bertopeng yang berjalan tidak seirama dengan mars militer, tatapannya menyapu kerumunan. Dan hanya beberapa detik kemudian, insiden dengan pelanggar itu selesai. Ia bergidik. Mereka melakukannya tepat di depan matanya, tetapi ia tidak mendengar apa-apa, tidak melihat dengan jelas, bahkan tidak mengerti. Disitulah letak kekuatan prinsip kesunyian mutlak. Ketika acara selesai, penonton bubar dengan senyum dan rasa bangga. Mereka tidak tahu bahwa selama beberapa jam itu, ratusan situasi kecil telah dilacak. Puluhan sinyal mencurigakan telah diblokir, dan semua itu terjadi tanpa suara agar parade berjalan sempurna. Sunyi namun efektif seperti guntur tak terlihat namun ada di mana-mana. Begitulah pasukan bayangan ada tanpa kata-kata, tanpa nama, tetapi tak seorang pun bisa lepas dari pandangan mereka. Medan Merdeka pada pagi hari kemerdekaan itu seperti sebuah lukisan yang megah dan direkayasa dengan cermat. Barisan paskibraka yang rapi, menara Monas yang menjulang tinggi bersinar di bawah matahari, parade alutsista yang gagah, suara sangkakala, dan genderang yang menghantam langsung ke jantung puluhan ribu penonton. Dalam siaran televisi, semuanya tampak sempurna, seperti film yang telah disunting hingga detail terkecil. Ini adalah dunia pertama, dunia upacara, dunia yang dilihat semua orang, dunia kemegahan, ketertiban, demonstrasi kekuatan, dan disiplin militer di hadapan seluruh bangsa dan tamu asing. Tetapi di atasnya, ada dunia lain yang paralel. Di dunia ini, tidak ada sorotan lampu, tidak ada teriakan merdeka, tidak ada derap langkah yang serempak. Ini adalah dunia mereka yang berjalan tidak seirama, berdiri di luar barisan, dan melihat ke tempat yang tidak pernah diperhatikan oleh kerumunan. Di dunia pertama, semua pandangan tertuju pada panggung kehormatan, tempat para petinggi melambaikan tangan, tempat pasukan memberi hormat dengan senjata. Di dunia kedua, mata di balik kacamata gelap menyapu setiap wajah di kerumunan, setiap gerakan kecil. Siapa yang terlalu tiba-tiba mengeluarkan ponsel, siapa yang berperilaku aneh, siapa yang mencoba menerobos ke depan. Di dunia pertama, ruang dipenuhi oleh musik dan tepuk tangan. Di dunia kedua, keheningan mutlak berkuasa. Perintah tidak disampaikan dengan suara, melainkan dengan tatapan dan gestur yang nyaris tak terlihat. Dunia pertama milik cahaya, dunia kedua milik bayangan. Namun keduanya ada dan beroperasi di lapangan yang sama, hanya dipisahkan oleh sekejap. Ketika iring-iringan kendaraan lapis baja melintas di depan tribun, penonton bersorak gembira. Pada saat yang sama, sesosok bertopeng di tepi barisan sedikit memiringkan kepalanya, memberi isyarat kepada rekannya. Segera, dua pemuda dari kerumunan diminta untuk meninggalkan tempat mereka. Meskipun mereka belum sempat melakukan apa-apa selain memasukkan tangan ke dalam ransel, penonton di sekitarnya mengira mereka hanya lupa membawa dokumen atau membawa barang terlarang. Mereka tidak tahu bahwa pada saat itu, sebuah potensi ancaman telah dipadamkan. Barisan upacara terus berbaris, penonton bersorak, dan televisi menyiarkan gambar-gambar indah. Tetapi secara paralel, barisan tak terlihat juga bergerak, diam-diam dan tanpa jejak. Seorang mahasiswa di tribun berbisik kepada temannya, "Lihat, mereka yang pakai seragam loreng. Mereka tidak teriak apa-apa, tapi begitu mereka melirik, orang itu langsung dibawa pergi." Temannya menjawab dengan suara gemetar, "Mungkin itu bukan tentara parade, tapi satuan lain." Di tribun internasional, seorang jurnalis asing terus menekan tombol rana kameranya. Ia tidak hanya memotret barisan yang rapi, tetapi juga diam-diam mencoba mengabadikan sosok-sosok bertopeng yang berbaur dengan barisan. Baginya, ini adalah cerita yang paling berharga. Barisan dua dunia,
Satu dipamerkan kepada jutaan orang, yang lain hanya ada bagi mereka yang matanya cukup terlatih untuk melihatnya. Yang membuat bergidik adalah, tanpa perhatian khusus, Anda tidak akan pernah bisa membedakan kedua dunia ini. Mereka saling terkait dan bercampur, seperti cahaya dan bayangan di satu bidang yang sama. Pada hari itu, seluruh bangsa bangga dengan kemegahan parade. Tetapi mereka yang ada di sana akan selamanya mengingat detail lain. Keberadaan lapisan perlindungan yang tak terlihat dan tanpa suara, yang kekuatannya melebihi slogan apapun. Barisan dua dunia, satu untuk dilihat rakyat, satu lagi untuk ditakuti musuh. Pada saat-saat paling khidmat dalam parade kemerdekaan, ketika barisan rapi melintas di depan panggung kehormatan, komando-komando menggema di seluruh lapangan. Nama-nama unit diumumkan dengan lantang, bendera-bendera berkibar, dan tanda pangkat berkilauan di bawah matahari. Semua perhatian penonton tertuju pada para prajurit yang dihormati di depan mata mereka. Tetapi ada juga mereka yang berdiri di sana, juga hadir, tetapi namanya tidak pernah disebut. Mereka mengenakan seragam loreng yang rapi, wajah tersembunyi, kacamata gelap menutupi separuh wajah, tanpa tanda pangkat, tanpa papan nama. Dalam daftar peserta parade, tidak ada tempat untuk mereka. Dalam laporan televisi, tidak ada satu kata pun tentang mereka. Jika penonton tidak memperhatikan dengan saksama, mereka akan tampak seperti staf teknis atau semacam penjaga tanpa nama. Namun, merekalah yang memastikan kesempurnaan acara, menjadi mata yang mengawasi setiap gerakan, tangan yang memotong setiap ancaman sejak dalam benihnya. Bagi mereka, tidak ada sorotan lampu, tidak ada tepuk tangan, tidak ada perkenalan yang megah. Yang mereka miliki hanyalah keheningan. Ada sebuah kebenaran yang hanya sedikit orang tahu. Sejak bergabung dengan dinas ini, mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Nama asli mereka, data pribadi mereka, terkadang tidak pernah disebutkan dalam dokumen terbuka manapun. Ketika mereka pergi bertugas, yang ada hanyalah nama panggilan. Ketika mereka kembali, itu mungkin hanya sebuah catatan dalam laporan. Dan ketika mereka gugur, terkadang itu hanya pesan singkat, tugas selesai, beristirahatlah dengan tenang. Bagi keluarga mereka, mereka mungkin hanya seorang anak yang bertugas sebagai prajurit kontrak, tidak lebih. Kerabat tidak tahu di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan, atau bahaya apa yang mereka hadapi. Mereka hidup seperti orang biasa, tetapi pada saat yang sama, ada sisi kedua mereka yang rahasia dan sunyi, yang tidak boleh disebut namanya oleh siapapun. Di antara puluhan ribu orang di Medan Merdeka hari itu, banyak tatapan yang tertuju ke panggung kehormatan berteriak bangga saat pasukan melintas. Tetapi di tengah kerumunan itu, ada tatapan lain yang sunyi, yang diarahkan ke arah sebaliknya. Dan tatapan itu milik orang-orang tanpa nama. Orang-orang yang tidak akan pernah muncul di sampul surat kabar, yang wajahnya tidak akan pernah dikenal publik. Pengorbanan mereka bukanlah slogan-slogan yang lantang, melainkan keheningan. Mereka ada agar orang lain aman. Mereka menghilang agar orang lain dihormati. Di kalangan mereka ada sebuah pepatah, kami ada bukan untuk dikenal, kami ada agar kejahatan tak sempat muncul. Inilah inti dari prajurit tanpa nama. Di Medan Merdeka pada pagi di bulan Agustus itu, saat seluruh bangsa bersukacita, hantu-hantu ini berdiri dalam panas yang menyengat, sunyi seperti bagian dari latar belakang lukisan. Mereka tidak butuh siapapun untuk mengingat wajah mereka, apalagi menyebut nama mereka, karena nama itu sendiri bisa menjadi rahasia. Tetapi keheningan inilah yang membuat mereka menjadi legenda. Tanpa nama, tetapi tak seorang pun bisa melupakan kehadiran mereka. Tanpa pangkat, tetapi musuh takut pada mereka, dan kawan menghormati mereka. Ini adalah paradoks tragis dari dinas ini. Semakin sedikit yang diketahui tentang mereka, semakin baik mereka menjalankan tugas, semakin anonim mereka, semakin andal mereka memastikan keamanan puluhan ribu orang lain. Itulah sebabnya dalam setiap rekaman parade kemerdekaan, kita selalu melihat citra yang kabur dan sulit ditangkap sosok-sosok orang tanpa nama. Merekalah batas tipis antara ketertiban dan kekacauan, antara ketenangan dan bencana. Prajurit tanpa nama ada dalam keheningan, agar seluruh bangsa bisa dengan bangga meneriakkan nama-nama lain. Ketika parade berakhir, puluhan ribu orang bubar dengan suasana hati yang gembira, membawa serta kebanggaan dan foto-foto yang cerah.
Tetapi bagi sosok-sosok bertopeng yang diam-diam larut dalam kerumunan, cerita tidak berakhir di situ. Mereka meninggalkan Medan Merdeka seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tidak ada yang mengantar mereka, tidak ada yang menepuk bahu mereka untuk memberi selamat. Hanya langkah-langkah sunyi yang memisahkan diri dari arus manusia dan menghilang di gang-gang Jakarta. Dan kemudian, secara paradoks, pada malam harinya, mereka bisa saja sedang duduk makan malam bersama istri dan anak-anak, berbicara seperti orang biasa. Keluarga mereka mungkin bertanya, dari mana hari ini, dari perjalanan dinas? Mereka akan tersenyum dan menjawab singkat, iya, dari markas. Tidak ada yang tahu bahwa pada pagi harinya, mereka telah mencegah sebuah ancaman di lapangan utama negara. Tidak ada yang tahu bahwa hanya dalam 3 detik, mereka telah menjaga kekhidmatan sebuah acara berskala nasional. Inilah hidup mereka, 2 dunia paralel. Dunia pertama, kehidupan sehari-hari. Mereka adalah suami, ayah, dan anak yang berbakti. Mereka mengantar anak ke sekolah, pergi berbelanja dengan istri, mengobrol dengan tetangga, terkadang duduk di warung kopi. Bagi orang di sekitar, mereka tidak berbeda dari jutaan pria lain di Indonesia, dunia kedua bayangan. Di sana, mereka tidak punya nama asli, hanya nama panggilan. Tidak ada alamat publik, hanya lokasi penempatan. Tidak ada kebisingan, hanya keheningan. Mereka bisa muncul di mana saja, dalam wujud apa saja, dan menghilang sebelum ada yang sempat menyadarinya. Kekerasannya adalah bahwa kedua dunia ini tidak pernah boleh bersentuhan. Keluarga tidak boleh tahu tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya, teman-teman tidak boleh tahu tempat-tempat yang mereka kunjungi, dan bahkan mereka sendiri terkadang harus belajar melupakan siapa mereka, menurut dokumen. Seorang mantan perwira pernah berkata, hidup seperti 2 orang, satu untuk dunia, satu lagi untuk dinas. Tetapi tentang orang kedua itu, kau tidak berhak memberitahukannya kepada siapapun. Ada istri-istri yang hidup dalam kecemasan tetapi tidak pernah berani bertanya. Ada anak-anak yang hanya tahu bahwa ayah mereka punya pekerjaan khusus tetapi tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya ia lakukan. Ketika mereka dewasa, mungkin mereka hanya akan mendengar selentingan bahwa ayah mereka dulu adalah hantu di sebuah satuan. Harga dari keheningan adalah kesepian. Harga dari anonimitas adalah kata-kata yang tak terucap. Tetapi dalam pertentangan inilah, mereka menemukan kekuatan lain, kebanggaan yang sunyi. Mereka tahu bahwa mereka tidak butuh tepuk tangan, tetapi kehadiran mereka melindungi puluhan ribu orang, memungkinkan mereka hidup dalam damai, memungkinkan anak-anak berteriak merdeka di bawah bendera, memungkinkan perayaan tetap sempurna di mata seluruh dunia. Hidup di 2 dunia. Satu adalah makan malam keluarga yang sederhana, yang lain adalah perintah tanpa suara di Medan Merdeka. Di antara 2 dunia ini, mereka memilih jalan tanpa penjelasan. Mereka menerima bahwa nama mereka tidak akan pernah disebut dari mimbar, tetapi keamanan yang mereka bawa akan dirasakan oleh jutaan orang. Dan dalam paralelisme inilah mereka menjadi simbol yang istimewa. Prajurit tanpa nama, yang hidup dalam 2 kehidupan, tetapi dengan satu cita-cita membela tanah air dalam keheningan. Untuk bisa mendeteksi seorang pelanggar tepat pada saat ia baru mengayunkan kakinya ke atas pagar dan melumpuhkannya dalam waktu kurang dari 3 detik ini bukan naluri alami, melainkan hasil latihan bertahun-tahun yang begitu keras hingga mengubah manusia menjadi mesin refleks. Di pusat pelatihan mereka, tidak ada tempat untuk kenyamanan. Satu latihan bisa diulang ribuan kali sampai sinyal sekecil apapun menjadi perintah bawah sadar. Mereka diajari menahan rasa sakit, mengenakan rompi pemberat, mengikat pelat baja di kaki, dan berlari puluhan kilometer di bawah terik matahari hingga kaki penuh lecet berdarah. Tetapi lari tidak boleh kehilangan ritme. Mereka menggunakan ban mobil bekas sebagai samsak tinju, melatih pukulan hingga sendi-sendi mereka mati rasa. Mereka diajari bertarung dalam kegelapan, dengan mata tertutup, dengan telinga yang dibisingkan. Tetapi mereka tetap harus menemukan target hanya dengan mengandalkan napas atau suara langkah. Dalam latihan, satu sentuhan di bahu, satu tatapan dari instruktur bisa menjadi perintah. Melewatkannya berarti gagal, tidak sempat bereaksi berarti dikeluarkan. Mereka diajari penyamaran. Pagi hari ia seorang pekerja bangunan, siang hari ia seorang turis, dan malam hari ia seorang pedagang kaki lima. Dalam satu hari, mereka bisa berganti 3 hingga 5 identitas dengan cara berjalan, gestur,
dan kebiasaan yang sangat berbeda. Karena untuk melebur dengan kerumunan, untuk menjadi tak terlihat, mereka harus bisa hidup sebagai beberapa orang sekaligus. Mereka diajari bertahan hidup di kondisi ekstrem, berpuasa selama beberapa hari di pedalaman hutan Kalimantan, meminum embun dari daun, menahan dingin yang menusuk di pegunungan Papua, atau panas yang membakar di sabana Nusa Tenggara. Semua ini agar saat perintah datang, tubuh tidak akan pernah mengkhianati kemauan. Salah satu latihan paling keras adalah latihan refleks 3 detik. Setiap taruna dihadapkan pada situasi tak terduga, sesosok muncul di pandangan, sebuah pintu terbuka, atau suara aneh terdengar. Dalam 3 detik, mereka harus menentukan ancaman atau bukan. Jika ancaman, reaksi segera. Jika tidak, lanjutkan pengamatan. Kesalahan sepersekian detik berarti dikeluarkan. Hari-hari inilah yang menciptakan refleks yang disaksikan penonton di Medan Merdeka. Satu gerakan bahu, dan seluruh reaksi berantai dimulai. Tidak perlu berteriak, tidak perlu sirene, karena di kepala mereka, sinyal-sinyal ini tertanam begitu dalam, hingga menjadi naluri. Latihan-latihan ini tidak hanya menempa tubuh, tetapi juga pikiran. Mereka diajari menahan kesepian, duduk berjam-jam dengan mata tertutup di ruangan gelap, mengalami siksaan psikologis dengan suara bising, kilatan cahaya, atau keheningan yang begitu lama hingga menyesakkan. Semua demi satu hal, saat berada di lapangan, mereka tidak akan pernah panik. Seseorang pernah berkata, untuk menjadi hantu, kau harus terlebih dahulu belajar menghapus rasa takutmu sendiri, dan itulah yang dicapai oleh dinas ini. Hari ini, di Medan Merdeka, sosok-sosok bertopeng ini berdiri tak bergerak, tanpa suara, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan ribuan jam latihan paling brutal, agar pada saat yang tepat mereka bisa mengenali niat dari satu gerakan jongkok, dari tangan yang terkepal, dan dalam waktu kurang dari 3 detik mengakhiri ancaman apapun. Tidak semua orang mampu mencapai akhir dari jalan ini. Banyak sekali yang patah dalam proses seleksi dan pelatihan. Hanya yang paling tangguh, paling kuat, dan siap menjalani hidup tanpa nama yang bisa bertahan. Karena itu, ketika membicarakan mereka, mereka disebut prajurit yang ditempa dari baja, tidak patah oleh rasa sakit, tidak mundur di hadapan cobaan, ada bukan untuk dikenal. Mereka ditempa untuk menjadi hantu tak terlihat di mata musuh. Medan Merdeka pada pagi di bulan Agustus itu, bermandikan cahaya, musik, dan sorak-sorai, tetapi di balik gambaran cerah itu, tersembunyi medan perang lain. Di sana tidak ada barisan rapi, senjata berkilauan, atau bahkan derap langkah yang menggema. Ini adalah medan perang tak terlihat, di mana para hantu harus menghadapi musuh tanpa wajah dan bentuk, yang hanya ada dalam wujud sinyal, gelombang radio, dan data. Pada acara sepenting Parade Kemerdekaan, ancaman tidak hanya datang dari seorang nekat yang mencoba memanjat pagar. Ancaman bisa datang dari hal-hal yang tampak sepele, sebuah drone yang terbang rendah, ponsel yang merekam secara diam-diam, kamera tersembunyi, atau sinyal aneh yang muncul di spektrum frekuensi radio. Ancaman-ancaman ini sulit dilihat dengan mata telanjang, tetapi bisa mengungkap skema keamanan, memicu kepanikan, atau bahkan mengaktifkan konspirasi yang telah disiapkan. Saat itulah, pasukan intelijen khusus turun ke medan perang tak terlihat. Mereka dilengkapi dengan perangkat ringkas yang mampu mendeteksi sinyal asing di lautan gelombang kota yang kacau. Sebuah drone yang baru saja muncul di zona berbahaya akan segera diblokir, kehilangan kendali, dan dipaksa mendarat. Sebuah ponsel dengan koneksi mencurigakan akan kehilangan sinyalnya, berubah menjadi batu bata tak berguna selama beberapa detik. Semuanya terjadi tanpa suara. Penonton hanya melihat langit yang bersih, tidak ada satupun objek terbang yang masuk ke pandangan mereka. Mereka melihat tetangga mereka terus merekam dengan ponsel, tanpa tahu bahwa puluhan sinyal mencurigakan telah dicegat, bahkan sebelum sempat dikirim. Di mata penonton, ini adalah perayaan yang sempurna. Di mata para hantu, ini adalah pertempuran tanpa henti. Yang membuat musuh gemetar adalah mereka tidak pernah tahu kapan mereka terdeteksi. Drone yang tampak tidak berbahaya, yang baru saja berkedip di layar kendali, kini sudah kehilangan koneksi. Paket data yang dikirim melalui jaringan telah dicegat sebelum sempat meninggalkan zona Wi-Fi. Sinyal radio aneh yang baru saja terdengar di udara langsung tenggelam dalam lautan gangguan. Mereka menyebutnya pencegatan senyap. Tidak ada ledakan,
Tidak ada adegan todongan senjata, tetapi efektivitasnya tidak kalah dengan tembakan yang tepat sasaran. Bagian tersulit bukanlah peralatannya, melainkan faktor manusianya. Para prajurit intelijen khusus harus belajar membedakan sinyal biasa dari yang mencurigakan. Di antara ribuan perangkat yang beroperasi secara bersamaan, mereka harus mengembangkan reaksi secepat kilat. Karena penundaan beberapa detik saja bisa menyebabkan kebocoran data. Seorang mantan pakar yang menyaksikan kerja mereka berseru, mereka bisa menetralisir ancaman sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang tahu ancaman itu pernah ada, dan itu adalah kekuatan yang paling menakutkan. Medan Merdeka pada hari itu tidak hanya ditutupi oleh barisan upacara, tetapi juga oleh jaring tak terlihat yang terbentang di langit, di darat, dan di udara. Jaring yang dikendalikan oleh orang-orang sunyi tanpa nama yang tidak muncul di depan kamera. Di medan perang tak terlihat ini, tidak ada suar atau asap mesiu, tetapi disinilah diputuskan apakah parade akan berlangsung dalam keamanan mutlak. Dalam cahaya keemasan pagi hari kemerdekaan, penonton hanya melihat bendera berkibar, pasukan berbaris, dan suasana sukacita. Sementara di dalam bayang-bayang, para hantu dengan sabar melacak setiap frekuensi, setiap titik sinyal kecil, untuk memastikan tidak ada satupun ancaman yang lolos dari kendali mereka. Ini adalah medan perang yang tidak dilihat siapapun, tetapi hasilnya dinikmati oleh seluruh bangsa. Ketenangan mutlak di hari yang begitu penting. Di tribun Medan Merdeka pada hari itu, tidak hanya hadir para petinggi Indonesia, tetapi juga banyak delegasi pengamat, atase militer, dan jurnalis asing. Mereka duduk di sana, mengamati dengan saksama setiap langkah, setiap barisan yang melintas. Bagi mereka, setiap parade bukan hanya acara seremonial, melainkan tolok ukur kekuatan, disiplin, dan kemampuan organisasi sebuah negara. Dan di Medan Merdeka pada pagi di bulan Agustus itu, mereka menyaksikan sesuatu yang tidak banyak mereka duga. Seorang perwira Indonesia yang telah mengikuti puluhan parade di Jakarta, mendesah pelan sambil menurunkan teropongnya. Ia terbiasa dengan komando yang lantang, teriakan merdeka, yang gegap gempita, dan ritme langkah yang jelas diiringi musik yang menggelegar. Tetapi baru kali ini ia melihat insiden keamanan diselesaikan tanpa satu suara pun. Pelanggar baru mengayunkan kakinya, belum sempat mendarat di dalam, ia sudah dilumpuhkan dalam keheningan total. Barisan tidak goyah, musik tidak berhenti, penonton tidak menyadari apa-apa. Ia menoleh ke rekannya dan berkata pelan, "Di sini, perintah tidak perlu diteriakkan." Mereka tanpa suara, tetapi dampaknya seperti sambaran petir. Di barisan lain, seorang jurnalis barat terus membuat catatan. Ia tidak hanya menulis tentang barisan alutsista yang megah, tetapi juga secara khusus menandai sosok-sosok bertopeng yang berbaur dengan barisan. Dalam laporannya yang dikirim ke redaksi, ia menekankan ada lapisan perlindungan yang tak terlihat. Mereka muncul saat dibutuhkan dan menghilang saat tugas selesai. Bagi mereka, ketertiban tidak dijaga dengan pamer kekuatan, melainkan dengan kendali mutlak dalam keheningan. Rekaman tidak resmi yang diambil oleh jurnalis independen dan warga biasa kemudian menyebar di media sosial dunia. Banyak yang terkejut dengan kemunculan sosok-sosok bertopeng ini, tanpa tanda pangkat dan nama. Komentar pun bermunculan, termasuk dari Tiongkok, negara yang terbiasa dengan demonstrasi kekuatan yang megah. Seorang pengguna dari Tiongkok menulis dengan lugas, "Parade kami mungkin lebih banyak, tapi mereka punya pasukan bayangan. Itu jauh lebih menakutkan, karena kau tidak tahu di mana mereka dan kapan mereka akan muncul." Akun lain menambahkan, yang membuatku ngeri bukanlah puluhan ribu tentara yang berbaris, melainkan wajah-wajah tanpa nama yang tersembunyi di balik topeng, yang muncul di siang hari bolong seperti bayangan. Komentar-komentar ini menyebar, disertai dengan cuplikan dari siaran televisi, di mana mata dingin di balik kacamata gelap tampak sekejap. Bagi komunitas internet, misteri ini menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus kegentaran. Seorang pakar keamanan regional menyatakan secara belak-belakan di salah satu saluran analisis pertahanan, kekuatan ini berbahaya bukan karena cara mereka bertindak, tetapi karena mereka tidak perlu banyak bertindak. Mereka memadamkan ancaman bahkan sebelum terbentuk, dan itu adalah tingkat tertinggi dalam pengamanan. Semua reaksi ini dari perwira veteran hingga jurnalis asing, dari analis hingga pengguna internet secara bersamaan melukiskan satu gambaran. Kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada tentara yang dipamerkan secara terbuka,
tetapi juga pada lapisan-lapisan perlindungan yang sunyi. Bagi warga negara, ini melahirkan kebanggaan yang diam-diam. Bagi mitra asing, ini menimbulkan kekaguman dan bahkan sedikit kewaspadaan. Medan Merdeka pada pagi di bulan Agustus itu bukan hanya menjadi panggung untuk demonstrasi kekuatan militer Indonesia, tetapi juga tempat di mana dunia untuk pertama kalinya melihat dengan jelas bayangan pasukan bayangan, orang-orang tanpa nama, tanpa suara, tetapi membuat semua orang terpana dalam keheranan. Принято считать, что призраки на Красной площади – это лишь небольшое подразделение, временно привлеченное для проведения парада. Но правда гораздо масштабнее. Ada anggapan bahwa pasukan bayangan di Medan Merdeka hanyalah sebuah unit kecil yang ditugaskan sementara untuk parade, tetapi kebenarannya jauh lebih besar. Menurut rumor dan data tidak resmi, kekuatan ini tidak hanya ada selama satu perayaan dan tidak hanya beroperasi di satu kota. Mereka hadir di seluruh negeri, dari Sabang hingga Merauke, diam-diam, tanpa terlihat, tetapi selalu siaga. Di kalangan terbatas, 3 nama disebut bukan untuk propaganda, melainkan hanya dalam percakapan pribadi. Pusat Perisai di Jakarta, Detasemen Elang di Sulawesi, dan Grup Benteng di Kalimantan. Angka dan nama yang kering, tetapi di baliknya tersembunyi sebuah jaringan yang mencakup negara dari barat ke timur. Di Jakarta, Perisai dianggap sebagai kekuatan yang bertanggung jawab langsung atas acara-acara kunci di ibu kota, parade, penyambutan kepala negara, dan KTT internasional. Mata merekalah yang mengawasi dari bayang-bayang, muncul di tempat-tempat paling ramai dan menghilang paling cepat setelah tugas selesai. Di wilayah tengah, Detasemen Elang dikenal karena kemampuannya beradaptasi dengan medan apapun, dari pegunungan hingga pesisir. Di sini berkumpul para prajurit yang mampu menyatu dengan lingkungan, bisa tersesat di keramaian pasar kota, tetapi sama mudahnya menjelma menjadi nelayan, larut dalam pemandangan pesisir, sehingga tak seorang pun menyadarinya. Di wilayah perbatasan, Grup Benteng di Kalimantan diasosiasikan dengan dinamika dan kompleksitas wilayah ekonomi yang luas ini. Tugas mereka tidak hanya mengamankan acara, tetapi juga memotong upaya infiltrasi dan sabotase dari luar. Dalam lingkungan multi-etnis dan beragam, mereka harus menyamar lebih teliti untuk melihat semua proses yang terjadi. 3 wilayah, 3 unit, tetapi semuanya mengikuti satu prinsip, muncul saat dibutuhkan dan menghilang saat tugas selesai. Tidak ada satupun laporan resmi tentang mereka. Tidak ada satupun foto resmi yang dipublikasikan. Tetapi orang-orang tetap berbisik bahwa di setiap acara besar, Anda bisa menemukan tatapan dingin dari balik kacamata gelap, sosok yang berdiri tidak seirama dalam barisan, atau satu gerakan kecil yang memadamkan situasi berbahaya. Misteri ini hanya menambah bobot mereka. Karena ketika Anda tidak tahu persis siapa dan di mana mereka berada, lawan akan selalu tegang. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan ini, bagaimana distribusinya, atau apa kemampuan sebenarnya. Yang diketahui hanyalah bahwa kekuatan itu ada, dan cukup dengan satu gerakan, satu isyarat, maka ancaman apapun akan dipotong. Seorang veteran pernah berkata, "Kami tidak butuh orang lain mengingat nama satuan kami. Cukup bagi siapapun yang berniat membuat kekacauan untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah pasukan bayangan sedang mengawasiku?" Eselon dalam bayangan, begitulah mereka disebut. Mereka tidak muncul di tribun. Mereka tidak punya bendera sendiri. Tetapi mereka tersebar di seluruh negeri. Mereka adalah lapisan perlindungan tak terlihat yang menjamin bahwa dimanapun, ketertiban negara akan terjaga. Dan keberadaan merekalah yang membuat penonton di Medan Merdeka hari itu bergidik. Jika hanya dalam beberapa detik satu pelanggar dilumpuhkan, lalu berapa banyak ancaman lain yang telah dipadamkan dalam keheningan, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Mars militer terus menggema di atas Medan Merdeka. Barisan demi barisan melintas di depan panggung kehormatan. Semuanya tampak benar-benar sempurna, tetapi mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan tahu, jika satu mata rantai kehilangan ritme, seluruh gambaran bisa retak, dan itu hampir terjadi. Ketika barisan kendaraan lapis baja mendekati tribun, unit militer yang mengikutinya mulai bergerak dengan sedikit keterlambatan. Ribuan mata penonton tidak menyadarinya, tetapi dalam siaran langsung, ada risiko terbentuknya celah hampir 180 meter di antara dua barisan. Jika celah ini muncul di layar televisi, kesempurnaan seluruh parade akan dipertanyakan. Hanya sebuah celah kecil,
Tetapi bagi mereka yang mencari alasan untuk mengkritik, itu akan menjadi retakan untuk menodai citra. Segera, salah satu sosok bertopeng melangkah dari tepi lapangan. Ia tidak melihat ke arah kamera dan tidak memberi komando apapun. Ia hanya membuat gestur tangan yang nyaris tak terlihat di tengah kerumunan, seperti refleks yang terprogram. 3 kelompok pasukan bayangan lainnya langsung bergerak. Satu kelompok membuat barisan belakang mempercepat langkah setengah, kelompok lain dengan lembut memperlambat barisan depan tepat 1 langkah. Kelompok yang tersisa dengan ahli meregangkan barisan paskibraka yang berjalan sejajar untuk menutupi celah yang terbentuk. Semua ini memakan waktu kurang dari 10 detik. Ketika kamera televisi melintas di atas tempat itu, penonton di seluruh negeri melihat aliran yang padat dan tak terputus. Barisan itu rapat dan lurus, seolah-olah tidak ada gangguan sama sekali. Celah 180 meter yang seharusnya muncul, lenyap sepenuhnya di depan mata jutaan orang. Sebenarnya tidak ada yang berlari, tidak ada teriakan atau peluit, hanya beberapa sosok yang bergerak tidak seirama. Tetapi perbedaan kecil inilah yang menjadi kunci untuk menjaga kesempurnaan besar. Salah satu pengamat internasional kemudian mencatat dalam laporannya, yang mengesankan bukan hanya kesempurnaannya, tetapi juga cara mereka menyembunyikan ketidaksempurnaan. Penonton melihat gambaran utuh, tetapi kami tahu bahwa seseorang baru saja menghapus celah 180 meter dengan beberapa gerakan ringan. Orang biasa tidak tahu apa-apa. Mereka terus bertepuk tangan, meneriakkan merdeka, dan menyaksikan barisan pasukan yang tak berujung. Tetapi dalam jiwa mereka tumbuh rasa aman dan bangga, karena semuanya berjalan lancar, tanpa satu hambatan pun. Inilah inti dari pekerjaan pasukan bayangan, tidak membiarkan satu kesalahan pun menjadi kekurangan. Bahkan celah yang tampak sepele di mata mereka adalah risiko, dan itu harus dihilangkan seketika. Di bawah terik matahari di Medan Merdeka pada hari itu, tidak ada yang tahu bahwa baru saja terjadi intervensi tanpa suara. Celah yang hampir merusak barisan parade nasional lenyap seolah tak pernah ada, dan hanya yang paling jeli yang bisa menyadarinya. Di tengah kemegahan ini, selalu ada mata yang tersembunyi dalam bayangan, siap menghapus setiap retakan, agar dunia hanya melihat Indonesia yang sempurna. Ketika akor terakhir Mars berkumandang dan barisan terakhir meninggalkan lapangan, seluruh Medan Merdeka meledak dalam tepuk tangan. Orang-orang tumpah ruah ke jalan-jalan di sekitarnya, mengangkat tinggi bendera merah putih, bersorak gembira. Setiap orang membawa pulang kebanggaan karena telah menyaksikan salah satu momen paling khidmat dalam kehidupan bangsa. Tetapi di tengah keriuhan gembira itu, terdengar juga pertanyaan-pertanyaan lirih. Kamu lihat orang-orang bertopeng itu? Tadi mereka ada di sana, terus tiba-tiba sudah hilang. Seorang sopir taksi tua yang mangkal di sudut jalan Tamrin bercerita kepada penumpangnya, "Saya lihat persis ada orang mau panjat pagar, tapi sebelum sampai sudah dilumpuhkan, cepat sekali, seperti di film. Tapi aneh, tidak ada yang teriak apa-apa." Penumpangnya, setelah mendengarkan, hanya mengangguk diam. Mungkin itu pasukan khusus, tidak heran keamanannya seketat itu. Bagi orang biasa, mereka hanyalah siluet yang melintas, beberapa wajah bertopeng. Mereka tidak tahu siapa mereka, dan tidak mengerti dari mana mereka datang. Tetapi kemunculan sesaat inilah yang menanamkan perasaan yang tak terlukiskan di jiwa mereka ketenangan. Seorang mahasiswa yang hadir di sana menulis di media sosial, "Ada sesuatu yang sangat aneh. Mereka tidak berbaris, tidak meneriakkan slogan, hanya berdiri di antara barisan, lalu menghilang. Tapi saya yakin, tanpa mereka, parade tidak akan sesempurna ini." Seorang ibu dengan anak digendongannya, yang berdiri di dekat tribun, bercerita, "Ketika anak saya terus meronta ingin ke depan, saya sedikit khawatir. Tetapi kemudian saya melihat beberapa orang berseragam aneh dan bertopeng lewat, dan saya merasa tenang. Entah kenapa, tatapan mereka meyakinkan saya bahwa tidak akan ada apa-apa yang terjadi pada anak saya di sini." Bagi warga biasa, pasukan bayangan ini bukanlah sumber ketakutan. Sebaliknya, mereka adalah perisai tak terlihat, yang tidak memerlukan penjelasan, tidak butuh perkenalan. Cukup dengan mengetahui bahwa ada mereka yang mengawasi, agar setiap ancaman tidak sempat menjadi kenyataan. Keunikan terletak pada kenyataan bahwa ketidakpastian inilah yang membuat mereka begitu meyakinkan. Jika seseorang secara resmi mengumumkan, ini adalah anggota pasukan khusus, tugas mereka begini dan begitu, efeknya mungkin akan lebih lemah.
Tetapi karena tidak ada yang tahu, karena semua orang hanya melihat sekilas, mereka mendapatkan bobot yang berbeda, bobot kepercayaan. Orang-orang bubar, membawa pulang foto-foto cerah dari pasukan yang berbaris dan bendera yang berkibar di bawah matahari. Tetapi di lubuk hati mereka, mereka juga mengingat beberapa momen yang sulit diberi nama. Sosok yang memiringkan bahu, mata dingin di balik kacamata gelap, tangan yang mencengkeram erat orang yang mencoba memanjat pagar. Detail-detail ini melintas begitu cepat sehingga bisa saja dianggap hanya ilusi. Tetapi semakin orang memikirkannya, semakin tenang perasaan mereka, karena kehadiran orang-orang tanpa nama ini seperti sebuah janji. Kalian rayakan dengan tenang, sisanya biar kami yang urus. Dan karena itulah, di kalangan masyarakat, mereka disebut dengan berbagai nama, pasukan bayangan, kekuatan tak terlihat, prajurit tanpa nama. Tetapi apapun sebutannya, perasaan yang sama adalah satu rasa syukur. Tak seorang pun warga melihat mereka naik ke mimbar untuk menerima bunga. Tak ada satu pun teriakan merdeka yang dikumandangkan untuk menghormati mereka. Tetapi di hati semua orang, sudah ada pengakuan dalam diam, ada lapisan perlindungan lain yang menjaga ketertiban. Siapa mereka? Apa nama mereka? Dari mana mereka rakyat tidak tahu. Tetapi di mata orang-orang, jawabannya sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah pada hari di bulan Agustus itu, Medan Merdeka berada dalam keamanan mutlak, dan itu berkat mereka. Parade telah berakhir. Gemuruh genderang terakhir telah terdengar di langit Agustus Jakarta. Puluhan ribu pasang kaki telah meninggalkan lapangan. Tribun telah kosong, teriakan merdeka telah mereda. Jalan-jalan di sekitar istana dipenuhi oleh bendera merah putih yang cerah. Orang-orang tertawa, berfoto, membawa pulang kebanggaan atas hari kemerdekaan yang megah dan sempurna. Tetapi di tengah keramaian itu, ada sosok-sosok yang tidak ikut dalam kegembiraan umum. Mereka diam-diam berbalik dan larut dalam kerumunan yang bubar, menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tidak ada yang memperhatikan mereka, tidak ada yang mengantar mereka. Beberapa detik yang lalu, mereka adalah mata dingin yang mengawasi setiap gerakan sekecil apapun. Beberapa detik kemudian, mereka telah larut dalam lautan manusia, sudah tanpa topeng, tanpa kacamata gelap. Mungkin saat menyeberang jalan, mereka sudah menjadi seorang pria sederhana berkemeja, seorang pemuda dengan sepeda motor yang menuju luar kota, atau seorang pejalan kaki tanpa nama yang tersesat di kerumunan. Tidak ada yang tahu kemana mereka kembali, ke barak, ke sebuah kamar kecil di kota, atau langsung berangkat ke tugas baru. Tidak ada yang punya jawaban. Satu-satunya yang tersisa adalah perasaan ketertiban yang tak tergoyahkan. Orang-orang bubar dengan tenang, karena secara tidak sadar mereka merasakan kehadiran lapisan perlindungan yang tak terlihat. Para tamu asing menutup buku catatan mereka, membawa pulang baris-baris yang penuh kekaguman, dan sejarah akan mengingat hari di bulan Agustus itu sebagai perayaan yang sempurna, tanpa satu goresan pun. Tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik kesempurnaan itu ada keringat, latihan yang melelahkan, mata yang tidak pernah terpejam, dan hati yang selalu siaga. Dan di atas segalanya kehadiran prajurit tanpa nama, pasukan bayangan dari komando utama. Mereka tidak berdiri di mimbar untuk melambaikan tangan. Mereka tidak ada di berita malam. Mereka tidak butuh pangkat dan tepuk tangan. Satu-satunya pengakuan yang mereka harapkan adalah ketenangan mutlak di lapangan, di negara, dan di antara rakyat. Ketika senja turun di atas Istana Merdeka, bendera-bendera masih berkibar di tiup angin. Gema jenderang dan sangkakala masih terdengar di suatu tempat, tetapi pasukan bayangan telah pergi, tidak meninggalkan jejak, tidak menuntut untuk disebut. Yang tersisa hanyalah pertanyaan sunyi di benak mereka yang menyaksikan. Jika bukan karena mereka, akankah perayaan itu tetap sesempurna itu? Jika bukan karena mereka, akankah ketertiban ini bertahan di hadapan ribuan variabel tak terduga? Jawabannya tidak perlu diucapkan. Karena terkadang keheningan adalah bukti kekuatan yang paling fasih. Hari itu berakhir dengan keheningan, dan dalam keheningan itulah mereka menulis legenda mereka.